Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Haris Rahmadi dengan NPM 2578232 dari Prodi TRI kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Nurul, dosen mata kuliah berpikir komputasi dan pemrograman. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yaitu hands video menjelaskan logika dari studi kasus menggunakan flowchart atau push code. Baik, kita langsung ke flowchartnya aja. Flowchart ya, flowchartnya satu ini sini bisa ya. Aduh, mana tadi? Kita akan membuat soal nih, jadwal pintar tidur si Budi, deskripsi kasus jadwal tidur pintar si Budi. Budi adalah seorang mahasiswa jurusan teknologi informasi. Budi sering begadang mengerjakan tugas, lalu ia membuat program yang menilai apakah sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Kamu diminta membantu Budi membuat program tersebut. Oke Mas Bud, aku bantu. Ini jamnya, jam aktivitasnya ini kurang dari 20, ini 20 sampai dengan 22, ini lebih dari 22 jam, lebih dari jam 22, jam 10 malam. Aktivitasnya ngapain aja nanti. Jika jam kurang dari 20 direkomendasikan masih sore lanjut aktivitas, tapi jika jam 20 sampai 22 artinya 21 sampai 22 itu dia waktunya bersiap untuk tidur. Lalu jika jam lebih dari 22 ini akan direkomendasikan seperti ini, terlalu malam, tidur sekarang. Nah, nanti kita akan masukkan input outputnya yang seperti ini, yang direkomendasikan ya, sesuai yang diperintahkan. Lalu jika ada aktivitas tugasnya, ini selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat dari jam 11 malam. Ini kayak misalkan di atas ya jam 22 masih bisa, tapi nanti bakal muncul seperti ini mungkin, atau seperti ini. Mari kita mulai ya. Tar dulu. Selain dapat memberikan rekomendasi, program ini juga akan terus meminta input hingga pengguna mengetik stop. Oh, berarti nanti kita bisa mengulang program tersebut ya sampai si usernya itu mengetik stop, maka program akan berhenti. Baik, kita mulai ini sama sign, terus untuk ininya well, lalu output inputnya, kita ketikkan dulu, masukkan jam ya, seharusnya masukkan jam, kita input jam di sini, jam, lalu kita output, masukkan aktivitas, kita input aktivitas, lalu declare-nya kita taruh, karena jam ini kan angka, kita pakai integer ya, integer jam. Lalu untuk aktivitas sama keputusan itu string deh pakainya. Ntar kita pakai di sini keputusan. Aktivitas
keputusannya ya nanti ini untuk aktivitasnya ngapain gitu. Nanti keputusannya apa terjam dulu aktivitasnya ngapain, keputusannya misal ya nanti ini misal jam kita masukkan ya integernya misal output ini jam 20, ntar aktivitasnya belajar misal, ntar keputusannya masih sore lanjut aktivitas begitu teman-teman. Lalu assign di sini kita keputusan sama dengan string string nah, masuk sini tulis lagi keputusan string ini. Lalu di sini untuk ini kita taruh if ya, kita taruh if. Nah, mula untuk jam yang kurang dari 20 jam, ketik di sini jam kurang dari 20. Oke. Lalu jika benar, jika true, kita output. Jika kurang dari 20, maka masih sore. Lanjut aktivitas. Gini ya teman-teman ya. Lalu kita ke bawahnya lagi ke apa nih? Fals. Yaitu kita output di sini. Kita output waktunya bersiap untuk tidur. Nah, ini jika jamnya itu lebih dari 20, maka kalau ke flash dia bakal ke flash ya. Kalau lebih dari 20 maksudnya outputnya bakal ngeluarin waktu bersiap untuk tidur gitu teman-teman. Lalu kita pakai if lagi untuk yang jika jam besar dari 22. Nah, ini untuk yang 23 ya. Sininya kita ketik. Kita ke true ya jika jam besar dari 22. Jika benar maka terlalu malam tanda seru teman-teman, tidur sekarang ini ya titik. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Kita kasih if lagi nih, seharusnya kasih if lagi untuk aktivitasnya ya teman-teman. Aktivitasnya misal kita pakai aktivitasnya itu belajar. Oh, tugas ding. Di sini minta tugas ya. Tugas. Di sini mintanya tugas. Bukan belajar. Maaf. Tugas. Oke. Nah, jika benar tugas di jam berapapun kita keluarkan di sini. Selesaikan dulu, tapi jangan lewat dari jam 23 atau jam 10. Selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 11 malam. Oke, di sini. Lalu untuk ini kita kasih if lagi. Aduh, nge-lag juga nih ya laptop. Aktivitas stop gini set. Lalu sini output program. Nah, jika sudah program
berhenti. Oke, begini. Jika ini kenapa ditambah if, karena kita harus ada kata stop ini. Selain dapat memberikan rekomendasi, program ini juga akan terus meminta input hingga pengguna mengetikkan stop. Nah, jadi kita butuh stop ini. Nah, ketika kita masukkan stop, program akan menampilkan ini, program berhenti gitu. Makanya output ya. Lalu di bawahnya kita kasih output lagi, tekan lagi, yaitu untuk berhenti apa ya, untuk stop. Oh, ini aja nih, gini, ketik ya, ya karena keputusannya gitu ya, untuk lanjut. Nah, aduh, ketik N untuk berhenti ya, set, nice. Lalu kita taruh sini input keputusan ya, agar berjalan program. Aduh, pelan-pelan. Keputusan. Oke, sudah. Coba ya, kita run dulu. Ya, udah dulu sini. Aduh, mana tadi? Masukkan jam 20. Masukkan aktivitas tugas. Waktunya bersiap untuk tidur. Oke. Selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Kita ketik, kita lanjut. Ini yang masih lanjut ya teman-teman, kita coba dulu semuanya jamnya apakah benar atau tidak, atau ada yang error. Masukkan jam, kita sore, kita jam 17 ya, 19 lah ya, 19. Kita masukkan aktivitasnya tugas seperti yang diminta. Masih sore, lanjut aktivitas, selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 11 malam. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, coba kalau di jam 21 kita dulu, kita jam 21 aktivitas tugas, waktunya bersiap untuk tidur. Oh ya, sama yang kayak nomor 1 pertama tadi ya. Nah, ini kita ketik N ya untuk berhenti. Ini aja ya, kayak kosong banget ya teman-teman ya. Seharusnya ada program berhenti nggak sih, atau ya berhenti gitu saja, berhenti, stop, harusnya ada gitu. Oh, berarti kita tambahkan di sini, ini kan nanti kan dia muter gini ya, muter kesini lagi. Nah, berarti di sini terakhir untuk N tuh dia bakal stop di sini. Kita output program berhenti, set. Coba kita jajal, masukkan jam 19 lagi, sore, tugas. Oke, nah kita langsung ke N nya. Nah, oke teman-teman, yang flowchartnya sudah jadi teman-teman, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan ke Sublime. Kita masukkan Python Sublime. Kita hapus dulu, jalankan dulu seperti ini. Kita kosongkan dulu ya. Untuk awal di sini kita tulis print. Soalnya mana sih? Exercise 2 ya teman-teman.
Tuliskan program Python berdasarkan source code atau flowchart yang telah kamu buat pada exercise 1. Yang ini ya. Tadi kan kita udah buat di flowchartnya, sekarang kita buat di Sublime pakai Pythonnya. Pastikan menggunakan struktur if, elif, else ya, menggunakan looping while, memiliki input dan output yang interaktif. Nah, bismillah lah, kita mulai ya teman-teman. Ini jadwal tidur Intarsi Bang Budi. Kita sini pakai while ya. Mana tadi untuk looping while terus nggak merah ya, sebentar. Oh nggak save teman-teman, maaf. Ke dokumen Python masih dokumen aja, kita taruh di mana ya, dokumen saya aja ya. Kita taruh di ini, berpikir komputasi, jangan di sini aja. F3 strip NO2 terus npm saya 25782032 .py. Nah, harus ada ininya teman-teman. Jangan di sini sih, di sini aja udah, nomor 3 aja nih. Nih ada yang 2 nih, 3 kita save. Nah, masuk teman-teman, masuk. Nah, jika sudah gini kita input jam set input. Kita lanjut ya teman-teman. Strip input set masukkan jam sekarang, mulai dari 0 sampai 23, lalu karena ini 24 jam ya, atau stop untuk berhenti. Oke teman-teman, taruh sini, set lalu kita bener nggak ya? Udah, bismillah dulu ya teman-teman, semoga dibantu sama Allah. Amin. If jam, kita input lagi jamnya, input sama dengan string stop untuk berhenti. Set aduh, di mana nih? Ketik ke print set program berhenti. Jika kita input stop di jamnya, maka program akan menampilkan program berhenti. Nah, gitu. Lalu kita tulis break ya. Nah, jam
lagi jam. Karena jam itu angka jadi integer ya teman-teman, integer jam strip input. Taruh sini aktivitas, sini input aktivitas jam input ya, aktivitas apa ya, sudah oh masukkan aktivitas ya, aktivitasnya apa, nugas doang, nugas selain nugas tugas aja, tugas bang. Nah teman-teman, lalu kita garing lain, garing lagi, stop. Jangan lupa kita tutup kurung biar nggak error teman-teman. Terus kita spasi kasih ini titik 2 ya, jangan lupa juga titik 2. Lalu nah kurung lagi karena di ujung ada kurung, ini kurung dalam yang untuk sini pikirkan. Kalau nggak dikasih kurung ini bakal error teman-teman nanti, karena ini nggak ada penutupnya, cuman buka doang, ada tutupnya. Lalu di bawahnya teman-teman, di bawahnya aktivitas input ya, aktivitas input tetap lagi sini if ya, kita pakai if sesuai yang di logaritma. Jam kurang dari 20 ai kacau ai oh gini 20 print masih sore. Oke lanjut aktivitas, masih sore, lanjut aktivitas. Ya benar-benar karena sesuai soalnya. Oke kita elif di sini teman-teman, elif bata 20. Jika jamnya 20 sampai dengan 22 sama dengan print ini berapa, waktu bersiap tidur ya, string waktu bersiap tidur teman-teman. Aduh mana ya, kira sandara, kira tadi kejauhan banget. Kita lanjut print waktu bersiap tidur benar ya. Lalu kita pakai perintahnya tadi kan if, elif sama else print lagi, print terlalu malam waktunya, aduh tidur, terlalu malam waktunya tidur. Oke set
udah. Lalu if lagi ya teman-teman, if lagi aktivitas sama dengan kebanyakan sama dengan tugas. Aktivitas sama dengan tugas sini print jika dia masih tugas petiknya selesaikan tugas tapi jangan lewat jam 11. Apa 11 ya, kita cek dulu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Aktivitas tugas print ini kita elif ya. Aktivitas stop taruh di sini print program berhenti. Ini ya teman-teman, ada yang kurang nih. Breaknya lalu sini kita tambahin else lagi untuk terakhir print aktivitas lain ya teman-teman, aktivitas lain jangan terlalu malam menyelesaikan tugas. Jangan terlalu malam menyelesaikannya ya. Lalu di sini kita enter sudah ya. Kita buat print lagi. Ini untuk memisahkan ya jika ingin stop karena di sini kan di logarithm flowchartnya memisahkan jika sudah semua terjadi. Misalkan ketik Y untuk lanjut, ketik N untuk berhenti. Tulis juga di Sublime ini teman-teman. Mana tadi soalnya? Nah ini. Ketik Y untuk untuk lanjut. Ketik N untuk berhenti. Ini ya. Ini putusan biar muter ya. Putusan biar looping. If keputusan
jika tidak sama dengan Y, maka berhenti, breathe. Breathe dulu, lalu terakhir print. Program berhenti ya teman-teman jika dia tidak mengetik Y atau dia mengetik N, maka keputusannya yaitu berhenti, yaitu ntar bakal outputnya program berhenti begini. Coba kita tes run ya teman-teman. Kita save dulu, save di mana tadi? Nah ini CDM PJ spasi tab 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 tab. Oh, line 3 nih, apa nih? Duh, error line 3. Kenapa nih line 3? Well, true indentation error expanded and indented block after while statement on line 3. Line 3 ada apa line 3? Line 3 well, true jam input masukkan jam sekarang 0 sampai 23 atau stop berhenti. Ini kurang ya, coba kita baca lagi. Oh, statement pernyataannya kurang ya, berarti coba ketik stop, save, kita ulang PJ si tab 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 tab. After while true. Error teman-teman, aduh gimana nih, aduh. Oh ini kayaknya nih, enter, kita balikin lagi. Dah, sekarang kita coba save. Mari kita jalankan lagi teman-teman. Aku kurang naruh itu kayaknya teman-teman, CMD taruh sini. Aduh, PJ tab. Waduh, masih salah nih, apa nih? Expected and indentation block after while statement. Block after while statement 3. Statement on line 3. Apa ini ya? Sabar teman-teman. Benar kok, ini apa nih bro? Well, jadi salahnya apa? Expanded and indented block after while statement on line 3. Di line 3 teman-teman, statement apa harus pakai spasi? Susah juga ya. PY tab masih salah loh.
Coba. Jam input benar, masukkan jam. Masukkan jam sekarang. Masukkan jam sekarang. Coba teman-teman kita gede-gedein semua aja lah ya. Statement, aku kurang mudah bahasa Inggris tapi bisa lah, dikit-dikit lah. Statement. Soalnya tadi Budi. Mana soalnya? Si Budi. Error lagi teman-teman. Error. Aduh, salah teman-teman. CMD PY spasi tap. After will statement on entry after statement. Well true after statement jam input sama dengan input. Masukkan jam sekarang atau ketik stop untuk berhenti. Waduh. Apa yang kurang ya? Ntar teman-teman, aku cari dulu ya. Jadwal tidur. Jam input sama dengan input. Masukkan jam sekarang 0 sampai 23 atau ketik stop untuk berhenti. Bener tapi kok salah ya? Belum. Ini benar begini. Ini benar. Lalu ini if jam input stop print program berhenti. Save. CMD kita buka lagi teman-teman. PY, aduh kan salah lagi. CMD, duh panik. Kalau kata Bu Nurul jangan panik teman-teman. Selalu tap. Alhamdulillah
keluar dia. Yes. keluar teman-teman. Berarti yang salah tadi di sini nih ya. Aku ketik ulang tadi, kayaknya benar semua loh, gak ada yang salah, tapi kok kenapa error ya? Dibilangnya tadi di line 3 after while true. Tapi bener-bener aja kok tadi teman-teman. Mana tadi yang berhasil ini, yang error yang buang aja nih. Nah, anjay, berhasil teman-teman. Nah, kita ketik ya. Bismillah, nggak error. Kita ketik jam 19. Masukkan jam, masukkan aktivitas tugas. Bisa teman-teman. Masih sore, lanjutkan aktivitas, selesaikan tugas, tapi jangan lewat jam 23. Ketik untuk lanjut, ketik Y, kita pastikan semua. Program berhenti. Masukkan jam. Oh, berhenti untuk yang ini. Penting lanjut. Masukkan jam, ketik untuk berhenti. Masukkan jam, kita jam 20 ya. 21 lah. 201 itu. 221. Masukkan aktivitas tugas. Waktu bersiap tidur. Selesaikan tugas tapi jangan lewat jam 23. Ketik Y untuk lanjut, ketik N untuk berhenti. Oke, ketik Y lagi ya, jam 23 kan belum. Kita masukkan di atas jam 22 tadi ya, di atas jam 22 ya. Programnya mana tadi? Di atas jam 22. Nah, berarti jam 23 lah ya. 23 itu aktivitas tugas. Nggak marah nggak? Terlalu malam, waktunya tidur. Selesaikan tugas tapi jangan aja. Udah lewat nih teman-teman. Udah, lalu kita ketik N untuk berhenti. Oke, kelar teman-teman. Bisa ya teman-teman, jalan. Oke teman-teman, sekian tugas video dari saya, flowchart dan Pythonnya. Tadi error ya Pythonnya, aduh bingung. Kayaknya tadi tuh nggak ada yang salah teman-teman, tapi dilihat teksnya tadi errornya di mana? Ya tahu di nomor 3 line 3 tadi ya, di after while ini teman-teman. After while tadi saya cuman ganti ya, saya hapus terus saya tulis lagi teman-teman, tapi kok sama aja ya hitungannya, tapi bisa habis itu. Yaudah teman-teman, terima kasih telah ditonton. Saya Ananda Haris Rahmadi. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan kekurangan dari tugas saya di video looping season 11. Ternyata saya kurang di nomor 4, 5, 6 dan 7. Baik, kita kerjakan dulu nomor 4 ya teman-teman. Setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Oke, tadi saya udah masuk ke sini biar nggak lama-lama. Udah saya coba juga karena berjalan ya teman-teman. Sesuai dengan keputusan yang ada di soal ini sudah mencakup semua. Saya hanya kurang di nomor 4, 5, 6 dan 7. Saya menjelaskan nomor 4 terlebih dahulu ya. Mengapa hasilnya seperti itu teman-teman? Seperti ini ya. Kenapa? Karena teman-teman, yang pertama, inputan pertama itu masukkan jam ya. Mana sih? Nah, masukkan jam sekarang 0 sampai 23 atau ketik stop untuk berhenti. Nah ini untuk berhenti di jam 22 saya masukkan. Lalu kenapa seperti ini? Outputannya waktunya bersiap tidur jika jam 22, karena jam 22 itu dia masuk dalam kondisi yang berada di interval
20 sampai 22 teman-teman. Nah ini teman-teman, di ini masuknya ke si elif yang ini teman-teman, gitu ya. Lalu inputan yang kedua ya teman-teman ya, inputan yang kedua ini masukkan aktivitas, tugas, lain-lain atau stop. Misalnya saya ketikkan lain ya, karena aktivitas selain tugas atau stop maka masuk dalam bagian jangan terlalu malam menyelesaikannya. Nah ini teman-teman, jangan terlalu malam menyelesaikannya, bersiap tidur. Karena ini masuknya di tengah malam ya, dan teman-teman di jam 22 ya, udah bersiap tidur lah. Lalu inputan yang ketiga itu teman-teman, itu di sini teman-teman, if keputusan Y. Nah ini, mana ketik Y untuk melanjutkan, ketik N untuk berhenti teman-teman. Nah ini yang di akhirnya, ketik Y untuk melanjutkan, ketik N untuk berhenti. Kenapa seperti ini? Karena outputannya kenapa seperti ini? Karena di sini kan udah saya tulis ya. Lalu ntar keputusan di sini jika saya ketik Y maka dia akan mengetik seperti ini dulu, program selesai. Baru ntar bisa masukkan lagi teman-teman. Aduh di sini bisa masukkan lagi. Nah gitu. Ini kan udah pengulangan, cuman saya langsung masukkan stop aja untuk berhenti. Lalu ada lagi yang ini teman-teman ya, karena kan ini di percobaan kedua saya masukkan jam sekarang atau ketik stop untuk berhenti, terus saya sini ketik stop lalu outputannya berhenti. Nah, lalu bisa melanjutkan lagi untuk yang baru ya, maksudnya bukan berhenti mentok dan nggak bisa diulang. Kalau kayak gitu namanya nggak bisa ada loopingnya gitu ya, kayak cuman bisa ngulang 2 kali gitu teman-teman ya, intinya begitu teman-teman. Ini kan bisa, tapi bisa lanjut lagi. Di sini kan saya masukkan stop karena input stop ya kan, maka di sini if-nya itu di jam input stop gitu. If jam input sama dengan stop. Nah di sini print-nya atau output-nya program berhenti, break ini selesai ya, program selesai. Begitu teman-teman. Oke, nomor 4 seperti itu teman-teman. Lalu nomor 2 ini, kita nomor 2 sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Oke, satu hal yang saya temukan selama menjalankan program ini ya teman-teman. Oke, saya lebih paham lagi teman-teman. Dengan adanya program seperti ini, tugas seperti ini, saya dapat mengetahui jikalau program yang saya buat ini hanya memahami aktivitas yang tepat teman-teman. Nah, jika si user mengetikkan lain kayak gini ya, si user saya mengetikkan lain, maka otomatis ke deteksi ya, masuk ke kategori in jangan terlalu malam menyelesaikannya. Nah, karena dia outputnya juga iya, si user memasukkan jam 22. Jam 22 ini ya tadi itu yang saya bilang ya, berada di tengah-tengah jam 20 sampai jam 22. Jam 22 ini pas di jam 22. Jadi ya udah tengah malam masuknya ya. Artinya program sensitif terhadap input dan tidak fleksibel teman-teman. Lalu yang ke 6 ya teman-teman, nomor 6. Sebutkan bagian paling penting dari loop menurut saya teman-teman. Menurutmu ya, menurut saya penting. Di mana ya, saya tadi udah nyari. Oh di sini teman-teman, di if keputusan tidak sama dengan Y maka beri program berhenti. Mengapa seperti ini? Saya punya alasan teman-teman kenapa seperti ini. Karena ini adalah pengontrol utama apakah loop akan berjalan lagi atau berhenti teman-teman. Tanpa ini program yang saya buat ini bisa berjalan tanpa akhir teman-teman. Jadi bakal masukkan output input terus lah, tidak ada berhenti kayak gini.
Lalu ini adalah titik keputusan user atau saya ya, untuk ya terserah saya mau melanjutkan lagi atau tidak gitu kan. Jika melanjutkan ya ketik Y, jika tidak ya end stop teman-teman, begitu teman-teman. Lalu di nomor 7 ya teman-teman, sekarang 7 ini. Kesimpulan teman-teman, kesimpulan. Oke. Baik. Kesimpulan saya yaitu di sini kan program itu bekerja dengan cara dia meminta jam ya, terus meminta kondisi aktivitas. Minta jam itu tadi integer, meminta aktivitas itu string ya. Lalu menggunakan looping supaya saya atau si user ya itu bisa menjalankan program berulang kali teman-teman. Ya jalan aja, bisa lah. Jika tidak ada looping ya kesannya dia bakal manual lagi masukinnya, ngetik dulu ininya, dihapus lagi, baru masuk lagi. Itu teman-teman repot itu ya. Kalau seperti ini kan enggak, dia masih bisa jalan. Setutut tuh. Kalau tanpa looping dia harus close ini terus ulang lagi gitu. Itu repot teman-teman. Nah, begitu. Lalu looping berhenti kalau saya ingin berhenti atau lanjut teman-teman. Itu sangat penting ya. Ya karena yang tadi program tidak ada akhir, berjalan terus dia malahan. Oke, menurut saya ini sudah sesuai logika yang saya buat. Dan setiap output muncul karena input si orang itu memenuhi kondisi tertentu dalam percabangan if, elif, dan else. If, elif, dan else ini ya teman-teman. Jika si user memenuhi ya maka program itu jalan. Oke teman-teman, sekian saja ya video yang saya buat. Mohon maaf teman-teman jikalau ada salah kata ataupun kata yang kurang mengenakan. Terima kasih Ibu Nurul, dosen terbaik. Izin saya pamit, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.